Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prakas Aska Arafif Siswanto dengan NIM F1D123.021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Rekayasa Bahan Galian Industri, yaitu Types of Cement Process. Jadi ada dua tipe proses pembuatan semen. Yang pertama ada wet process atau proses basah. Jadi, pada proses basah atau wet process, bahan baku utama seperti limestone atau batu kapur dan clay atau tanah liat dicampur dengan air hingga membentuk slurry atau campuran air dengan kadar air 35-40%. Adapun proses ini umumnya digunakan bila bahan baku mengandung kadar air atau kelembaban alami yang tinggi. Adapun tahapan proses dari wet process, yang pertama adalah crushing dan grinding, yaitu batu kapur dan tanah liat dihancurkan dan digiling hingga halus. Kemudian mixing atau pencampuran, air ditambahkan hingga membentuk slurry yang homogen, kemudian disimpan dalam tangki pengaduk. Kemudian ada burning, slurry dipompa ke dalam rotary kiln, kemudian dipanaskan kurang lebih 1450 derajat Celcius hingga terbentuk klinker atau butiran keras hasil pembakaran. Kemudian dilakukan grinding klinker, yaitu klinker digiling bersama gipsum dengan kadar sekitar 3-5% untuk mengatur waktu pengerasan semen. Adapun kelebihan dan kekurangan dari wet process, yang pertama kelebihannya adalah campuran lebih homogen dan halus karena proses pencampuran dalam fase cair. Kemudian yang kedua, cocok untuk bahan baku yang mudah menggumpal atau mengandung banyak air. Adapun kekurangan dari wet process, yang pertama, konsumsi energi lebih tinggi karena banyak panas dibutuhkan untuk menguapkan air. Kemudian yang kedua, biaya produksi lebih besar dan efisiensi termal rendah. Kemudian yang ketiga, tidak ramah lingkungan atau emisi karbon dioksida lebih banyak. Baiklah, proses yang kedua adalah dry process atau proses kering. Adapun proses kering, bahan baku dikeringkan kemudian digiling menjadi serbuk halus atau raw mill tanpa penambahan air. Kemudian merupakan metode modern yang digunakan sekitar 74% dari produksi semen dunia karena efisiensi prosesnya yang tinggi. Adapun tahapan dari dry process, yang pertama adalah crushing dan grinding. Bahan baku dihancurkan dan dikeringkan menggunakan udara panas dari kiln. Kemudian blending, di mana serbuk bahan dicampur untuk mencapai komposisi kimia ideal seperti CaCO3, SiO2, Al2O3, dan Fe2O3. Kemudian melakukan preheating dan calcination, di mana raw mill dipanaskan dalam preheater tower untuk menghemat energi sebelum masuk ke dalam kiln. Kemudian burning di rotary kiln, di mana suhu sekitar 1450 derajat Celcius menghasilkan klinker. Kemudian grinding klinker, di mana klinker digiling bersama gipsum untuk menghasilkan semen yang siap dipakai. Adapun kelebihan dan kekurangan dari dry process ini, yang pertama kelebihannya adalah efisiensi energi tinggi karena tidak ada air yang diuapkan, produksi cepat, biaya rendah dan ramah lingkungan, kemudian sistem modern mudah diotomatisasi dan menghemat bahan bakar. Adapun kekurangan dari wet process dry process, yang pertama adalah campuran bahan harus sangat terkontrol agar homogen. Kedua, tidak cocok untuk bahan baku yang mengandung kelembapan tinggi. Jadi kesimpulannya adalah proses pembuatan semen dapat dilakukan dengan dua metode utama, yaitu wet process dan dry process. Di mana wet process masih digunakan pada pabrik lama atau di daerah yang memiliki bahan baku dengan kadar air tinggi atau lembab, karena proses wet process ini memudahkan pencampuran dan homogenisasi bahan mentah dalam bentuk slurry. Kemudian, metode ini memerlukan energi yang lebih besar untuk menguapkan air selama pembakaran di kiln, sehingga efisiensinya rendah. Sebaliknya, dry process menjadi standar utama dalam industri semen modern, di mana proses ini bahan baku dikeringkan dan digiling menjadi serbuk halus tanpa penambahan air. Jadi, konsumsi energi panas berkurang secara signifikan.
Selain menghemat energi, dry process juga dianggap lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah. Jadi kesimpulan dari kedua proses ini adalah arah perkembangan teknologi industri semen saat ini lebih berfokus pada penggunaan dry process untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mendukung upaya pengurangan dampak lingkungan dan sektor industri semen. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.